Sewaktu saya di Mesir dulu, sebagai seorang mahasiswa, saya dengar berita yang menghebohkan Mesir. Seorang wanita memiliki suami 4. Satu di Banha, satu di Kairo, satu lagi di tempat lain. Yang heran suami satu pun gak ada yang tahu. Keren banget Pak. Luar biasa. Ini di ibu kota apa? Ibu kota Mesir kan, di mana terdapat Al-Azhar, bisa terjadi kejadian seperti ini. Saya menganggap bahwa ini sebetulnya merupakan penyakit. Ini merupakan penyakit. Ucapan kita baik. Setiap kita melihat sesuatu yang indah-indah, kita sebutkan subhanallah. Kita lihat sesuatu yang menarik, yang menyenangkan. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau kita masih punya anak, ucapan-ucapan ini yang harus didengar oleh anak. Ketika mereka akan berhadapan dengan kelahiran anaknya dari mulai dalam kandungan, sebetulnya orang beranggapan dalam kandungan anak seolah-olah belum berinteraksi dengan orang tua. Salah besar. Anak dari mulai dalam kandungan, walaupun dia dalam proses tumbuh masih belum sadar secara sempurna, ini jangan kita beranggapan anak tersebut nakal dan liar disebabkan faktor eksternal. Sebetulnya kembali kepada kita, ayah ibunya. Itu anak tumbuh dalam rahim ibunya 9 bulan, kemudian buah benih daripada sang ayah. Apa yang mereka lakukan berdua itu berpengaruh terhadap jiwa itu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang begitu cerah, terdengar suara burung. Di sini juga banyak pohon-pohon mangga, ada pisang, semua sedang berbuah, indah sekali ya. Hari ini juga kita dihadiri oleh Bang Ibrahim Talib. Alhamdulillah, ada Kang Atef Hafiz. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang istri yang merasa tertekan karena suaminya itu sangat-sangat menguasai di rumah tangganya. Apa-apa dikuasai oleh suami, sehingga dia tidak berdaya. Mau cerai juga nggak sanggup. Yang satu lagi dari seorang hamba Allah menanyakan bagaimana hukumnya seorang istri yang sudah punya suami, tahu-tahu diam-diam dia nikah lagi dengan pria lain. Ini fikih mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Oke, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana No. 1 di Semarang, dan juga radio komunitas di Bondowoso, juga Radio Rasil Mercy di Piungan, Yogyakarta. Baik, untuk kasusnya persisnya seperti akan disampaikan oleh Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husin, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga disimak. Ustadz, saya merasa hidup saya tidak berarti dan tidak berguna. Semua yang ada di rumah, apapun dikuasai oleh suami. Sampai saya nggak bisa bicara juga dengan anak-anak. Saya merasa suami sudah menguasai hidup saya.
dia taklukkan dengan berbagai cara. Saya tidak sanggup Ustadz hidup bersama suami seperti ini. Tapi saya terus terang juga nggak bisa keluar dari semua ini. Saya nggak bisa berkata-kata apapun sampai mau melepaskan diri atau membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan pun tidak bisa. Terus terang Ustadz, hidup saya sejak kecil memang selalu ditaklukkan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak ingin mati dan saya tidak ingin tertekan Ustadz. Apakah benar suami selalu mengingatkan kejelekan saya saja, apa saja yang saya lakukan? Misalnya saya mau pergi keluar, dia katakan awas ada begal, nanti kamu dibegal. Kemudian semua kejahatan dan kejelekan di luar terus saja dimasukkan ke dalam benak saya. Apakah saya harus melepaskan diri dari suami dan anak-anak dan kemudian hidup sendiri saja dengan tekad Ustadz? Tolong berikan jalan kebaikan. Terima kasih. Kemudian tadi yang Mas Krisna bilang, satu lagi dari hamba Allah, bahwa seorang istri yang sudah memiliki suami kemudian menikah lagi, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, itu pula saudara kita, tamu kita, Bapak Ibrahim Thalib, Atep, Hafid, semua kru yang mendampingi kita, dan semua ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang berkontribusi, berinvestasi dalam perjuangan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, senantiasa menuntun kita untuk berjalan di atas jalan yang Allah ridhai, menuju janji-janji yang Allah janjikan pada kita dengan penuh keimanan dan keyakinan. Hidup kita, keluarga kita, berserah diri kepadanya seutuhnya. Semoga Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah perjalanan dalam perjuangan, berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan semata-mata kita lakukan karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pertanyaan pagi hari ini yang pertama, seorang wanita yang merasa hidupnya tersiksa, tertindas, di mana kendali rumah tangga sepenuhnya di tangan suaminya. Istri bukan lagi menjadi pendamping, bukan lagi menjadi teman hidup, tapi dia merasa bahwa dirinya sebagai makhluk yang tertindas. Dan dia merasakan betul-betul jiwanya tertekan. Dia ingin keluar dari rumah, suaminya mengatakan awas ada begal, jangan keluar, awas ada ini, awas ada itu, dan lain sebagainya. Dan dia merasa kemerdekaannya hilang akibat semua ini. Maka pertama-tama perlu kita berbicara tentang kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan. Sebetulnya apa itu kemerdekaan? Kalau kita merdeka dalam arti kita bebas melakukan apa saja, itu bukan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan kita hidup tanpa ikatan, tanpa aturan,
tanpa hukum, maka kehidupan kita akan menimbulkan kerusakan. Tapi juga manusia akan merasakan kehidupannya, kemerdekaannya hilang. Di saat dia merasa bahwa dia sebagai seorang manusia yang Allah angkat sebagai khalifahnya, dia tidak dapat menjalankan peran dia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kehendak, mempunyai pilihan, di mana dia melakukan sesuatu dengan pilihannya. Dan sebagai seorang khalifah dia merasa apa yang dilakukan, diperbuat, begitu pula pilihannya diharuskan sesuai dengan keridhaan Allah yang telah menempatkan dirinya di atas muka bumi. Bukan berarti dengan pilihan kebebasan dia berbuat sesuka hatinya. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang merdeka berbuat apa saja, melakukan apa yang diinginkan, bahkan dia punya modal untuk membiayai semua keinginannya. Tapi justru dia orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Dia terjajah oleh hawa nafsunya. Seperti seorang kaya raya, hidup di tengah kekayaan bersama orang tuanya, menjadi pencandu narkoba. Dia bisa membeli, membiayai apa yang diinginkan. Tapi apakah orang ini merdeka? Atau seorang laki-laki yang punya kebiasaan untuk melakukan perbuatan zina. Dia menjadi seorang pencandu perzinaan wal'iyadzubillah. Atau minuman keras. Dia tahu perbuatan ini tidak baik, tapi jiwanya betul-betul apa? Tidak memiliki kemerdekaan untuk melepas diri dari kebiasaan buruk tersebut. Lalu kita bertanya, lalu siapa orang yang merdeka dalam arti yang sebenarnya? Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seorang mukmin dia akan selalu merdeka dalam keadaan apapun. Seorang yang beriman, dia akan selalu dalam keadaan merdeka. Dimanapun dia berada, apapun yang dihadapi, dia seorang yang merdeka. Tidak ada sesuatu yang bisa menjajah dirinya. Kalau dia berhadapan dengan cobaan dan ujian, dia sabar. Walaupun cobaan datang bertubi-tubi. Bahkan seandainya dia tertawan, mendekam dalam penjara, atau katakan dari seorang merdeka kemudian dia menjadi seorang budak yang diperbudak, dia tetap tidak kehilangan kemerdekaannya. Karena apa? Kemerdekaannya di hatinya. Walaupun tubuhnya tertawan, walaupun musibah datang bertubi-tubi, tapi jiwanya jiwa seorang beriman yang merdeka, yang selalu betul-betul apa? Menyadari akan peran hidupnya. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengerjakan aktivitas yang sesuai dengan perannya sebagai khalifah. Sesuai dengan kemampuannya. Baik di penjara, di luar penjara. Baik seorang miskin, seorang kaya, baik seorang istri, seorang suami. Dia tetap akan menjalankan peran dia sebagai khalifah Allah. Sebagai seorang beriman yang tahu apa tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ibu harus tahu bahwa kemerdekaan ibu itu di hati ibu. Perbuatan suami, ya, bagaimanapun berupaya untuk menekan ibu. Kalau jiwa ibu jiwa seorang beriman yang merdeka, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya dalam keadaan emosi, saya akan membuat hidup kamu gelap gulita. Saya akan membuat kamu menderita. Hingga kamu merasakan, kamu bukan sebagai wanita yang bersuami, tapi kamu juga tidak punya kebebasan. Dia mengatakan apa? Kamu bisa membunuh saya, tapi kamu tidak bisa merampas kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kalau kamu tunjukkan kekuatan kamu, Allah Maha Kuasa untuk menghadapi kamu. Oleh karena itu, ancaman kamu saya hadapi dengan berserah diri kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah ibu, mungkin selama ini ibu lupa pada Allah. Ibu mendambakan kebahagiaan ibu pada suami dan anak-anak. Ternyata mereka tidak mampu memberikan kebahagiaan. Jangankan untuk ibu, suami ibu mungkin hidupnya tidak berbahagia. Dia merasa dirinya sebagai seorang penakluk, padahal sebetulnya dirinya seorang budak. Seorang yang tidak punya kemerdekaan. Tapi kalau ibu
berserah diri kepada Allah dimanapun ibu berada. Sampai Ibrahim dalam api dengan berserah diri pada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah ubah api menjadi apa? Sejuk, bahkan membelai dirinya dengan penuh keselamatan. Begitu pula Sayyidah Hajar di tengah-tengah padang yang tak bertuan, di tengah-tengah padang yang tidak terdapat tanaman maupun air, dilepaskan di sana atas perintah Allah. Dia berserah diri kepadanya. Suaminya pun berserah diri. Allah jadikan mereka sebagai pendiri kota suci yang termulia. Anaknya yang lain menjadi pendiri kota suci Yerusalem. Jadi siapa yang berserah diri kepada Allah, dia tidak akan pernah sama sekali tertindas, terhina. Tinggal ibu hadapi dengan keimanan, dengan kepasrahan pada Allah, mohon pertolongannya. Ibu berikan nasihat-nasihat yang baik buat suami ibu. Ibu berikan nasihat-nasihat yang baik untuk suami ibu. Mudah-mudahan suami ibu sembuh dari penyakitnya. Dari seorang paranoid menjadi seorang suami yang betul-betul tahu tugas, kewajiban, tanggung jawabnya. Sebetulnya suami ibu berlaku terhadap ibu sesuai dengan ibu. Jadi ibu harus tahu suami ibu berbuat seperti ini terhadap ibu. Ya. Karena apa? Karena ibu di depan matanya dianggap sebagai orang yang bisa diperlakukan seperti ini. Tapi di saat ibu berserah diri kepada Allah, ibu mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa padanya, dia tidak akan mampu sekali-kali untuk melakukan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan man haballah habahu kullu syai'. Orang kalau hormat kepada Allah, takut padanya, segala sesuatu akan hormat padanya. Tapi begitu ibu memandang remeh Allah, ya, ibu juga jarang mengingatnya, tidak menghargai kedudukan dan kemuliaannya, maka ibu akan menjadi makhluk yang paling lemah. Oleh karena itu seorang bertanya, bagaimana saya menjadi orang yang kuat? Berserah dirilah kepada Allah. Katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya wakil yang menangani urusanku. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Oleh karena itu orang yang berpegang kepada Allah tidak akan pernah hina. Dalam sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan man i'tamada ala aqlihi dhal. Siapa yang bersandar pada akalnya dia sesat. Karena akal terbatas kemampuannya. Tanpa penerangan dari Allah, akal mirip dengan dua bola mata tanpa cahaya. Wa man i'tamada ala malihi qal. Yang bersandar pada hartanya selalu bakal mengeluhkan kekurangan. Wa man itamada ala jahihi dzal, yang bergantung pada kedudukannya, dia akan terkapar dalam kehinaan. Bahkan lagi duduk di atas, jiwanya penuh ketakutan. Tapi wa man itamada ala Allah, yang bersandar pada Allah, ma dhalla, tidak akan tersesat. Kemudian wa ma qalla, tidak akan pernah kekurangan. Wala dzal, dan tidak akan pernah mengalami kehinaan. Jadi ibu untuk menghadapi suami ibu bukan ibu lari meninggalkan suami sama anak. Karena kalau jiwa ibu tidak merdeka dimanapun ibu berada, tetap ibu akan tersiksa. Ibu melarikan diri, hanya secara fisik ibu lari, jiwa ibu Tetap saja. Ibu tidak akan mampu sama sekali apa? Berlari dari diri ibu sendiri. Nah ibu tidak ingin mati, tidak ingin tersiksa, tidak ingin tertindas. Merdekakan diri ibu dengan berserah diri kepada Allah. Ikuti bimbingan petunjuknya, kemudian ibu insya Allah pada saat itu akan mampu untuk berkata di hadapan suami. Bahkan suami tanpa ibu berbicara, dia akan langsung apa? Tunduk. Keren banget. Jadi jangan kita melarikan diri dari diri kita, mustahil. Karena kemerdekaan di sini, kemerdekaan bukan di rumah, bukan di tangan suami, tapi dalam jiwa ibu. Nah mudah-mudahan Allah membimbing ibu untuk betul-betul menjadi orang-orang yang berserah diri, bersandar kepada Allah, tidak bergantung kepada selainnya, hingga ibu merasa suami ibu sebagai pendamping ibu, bukan tempat ibu bersandar. Begitu pula Allah harapan ibu dan bahan ibu, bukan lagi anak-anak. Karena begitu ibu bersandar kepada selain Allah, berharap pada selain Allah, di situ ibu akan kehilangan. Di situ ibu akan merasa kecewa. Jadi bersandarlah, berserah dirilah kepada Allah. Dengan ini Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ibu. Nah yang kedua, seorang wanita sudah bersuami, menikah lagi.
Ini pertanyaan dari Sukabumi. Kurang lebih sekitar mungkin 15 tahun yang lampau, datang 2 orang wanita. Dia mengatakan, Ustadz, saya punya teman nih ingin mengajukan pertanyaan pada saya. Saya bilang, ada persoalan apa? Ustadz, saya bekerja di satu kantor pemerintah. Saya sudah bersuami, lalu saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Saya menikah lagi dengan orang tersebut. Suami saya yang pertama marah, memerintahkan saya untuk menceraikan suami saya yang kedua. Saya mendengarkan pertanyaan ini betul-betul tersentak. Masa di ibu kota kita, seorang wanita tidak tahu bahwasanya seorang wanita tidak boleh melakukan poliandri. Jiwa seorang wanita disesuaikan oleh Allah Ta'ala dengan hukum-hukum yang bagaimana? Yang sesuai dengan dirinya. Seorang wanita kalau hatinya bisa mencintai beberapa laki-laki, ya, mereka ingin bersama mereka semua, yang terjadi adalah apa? Siksaan buat dia. Oleh karena itu ada seorang wanita bunuh diri karena hatinya mendua. Dia menginginkan si A, menginginkan si B juga, jiwanya tidak tahan, akhirnya dia melompat dari sebuah hotel bunuh diri. Sewaktu saya di Mesir dulu, sebagai seorang mahasiswa, saya dengar berita yang menghebohkan Mesir. Seorang wanita memiliki suami 4. Satu di Banha, satu di Kairo, satu lagi di tempat lain. Yang heran suami satu pun gak ada yang tahu. Keren banget Pak. Luar biasa. Ini di ibu kota apa? Ibu kota Mesir, Kairo. Di mana terdapat Al-Azhar, bisa terjadi kejadian seperti ini. Saya menganggap bahwa ini sebetulnya merupakan penyakit. Ini merupakan penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan cara yang baik agar si wanita ini menyadari kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya perhatikan dalam kehidupan berumah tangga di negeri kita ini banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi. Anak-anak dari mulai kanak-kanak tumbuh tidak dipersiapkan untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, bapak yang baik, ibu yang baik dengan mengenal bimbingan petunjuk Tuhannya. Di mana orang-orang tua fokus pada mata pelajaran sekolahnya. Waktu belajar fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris, orang tua ketat luar biasa. Tapi kalau datang guru agama mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran, anak masih tidur, anak masih bermain, orang tua biasa-biasa aja. Di saat memberikan bayaran untuk guru-guru matematik, guru-guru bahasa Inggris dengan memberikan bayaran yang tinggi. Tapi guru yang mengajarkan dia untuk mengenal Tuhannya hanya diberikan ala kadarnya. Bahkan perhatiannya pun kurang. Ironis. Jadi anak ini tumbuh dalam apa? Dalam betul-betul ketipangan. Dia lebih mengutamakan dunianya, perhatiannya tertuju ke sana, hingga sewaktu dia menjadi seorang suami, dia menganggap agama itu hanya selingan sambilan. Di saat dia menjadi seorang pejabat pun demikian, dia tidak merasa hidupnya ini apa? Terikat sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Oleh karena itu, hendaknya wanita ini betul-betul menyadari ya, kesalahannya. Perlu ada orang yang memberikan nasihat, mengingatkan untuk bertaubat. Pintu taubat terbuka dengan luas. Kalau dia melakukan atas kebodohan, maka yang bertanggung jawab orang-orang yang tahu. Oleh karena itu jangan masyarakat kita disibukkan, diracuni oleh pertentangan-pertentangan fikih, apalagi berkaitan dengan ritual, seolah agama ini terbatas pada ritual. Padahal agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Habis energi kita dihabiskan untuk membicarakan hal-hal ritual yang bukan menjadi prinsip-prinsip agama dan tidak pernah dibahas Nabi maupun oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan wanita ini mendapatkan hidayah, bertaubat kepada Allah sebelum datang panggilan Allah. Dengan bertaubat, sungguh-sungguh dan tulus Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan bangsa kita insya Allah di masa akan datang mendapatkan betul-betul pencerahan pendidikan yang lebih mengutamakan yang di sisi Allah daripada kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Ikhwan akhwat, sungguh sebuah pemahaman yang tidak bisa tidak bahwa kemerdekaan itu hanya ada di dalam hati karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di luar itu yang membuat kita merdeka. Sementara kalau tadi di kasus yang pertama,
kalau nggak salah Pak Abu Bakar disebutkan tentang sejak kecil dia mendapatkan tekanan. Bisa jadi dari sisi psikologis ini perlu juga untuk dipelajari karena kebanyakan dari kita juga bisa jadi juga itu membuat anak-anak kita tidak merdeka. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi digambarkan, dijelaskan oleh Ustaz Husin begitu gamblang, begitu luasnya. Hanya kalimat bagaimana di hati kita ada Allah. Kekuatan yang terbesar adalah kekuatan di mana lafaz kita, pikiran kita, pandangan kita hanya terjuju pada Allah. Tidak akan pernah. Ketika kita bersama dengan Allah, insya Allah semua orang akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita sudah menyingkirkan diri kita pada Allah, maka sebagian orang akan bersingkir pada Allah. Kita tidak pernah tahu. Ketika kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita, kehidupan diri kita, maka kita tidak akan pernah lagi mengetahui apa yang terjadi. Subhanallah. Begitu sucinya Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia, kemerdekaan kepada manusia di dalam dirinya. Namun ditutup kemerdekaannya, kesuciannya, kebahagiaannya itu tertutup. Oleh apa? Intervensi manusia. Banyaknya informasi, banyaknya sesuatu yang dimasukkan ke dalam diri kita. Karena setiap manusia ingin menyampaikan sesuatu untuk orang lain. Setiap manusia ingin menjelaskan kepada orang lain. Terutama anak-anak. Orang tua pengen anaknya itu seperti anak itu atau seperti orang lain atau seperti dirinya. Ini yang sering terjadi. Anak itu harus seperti dirinya atau seperti orang lain atau untuk seperti dirinya Atau seperti yang dia mau. atau seperti yang dia mau, orang tua. Inilah yang membuat kehidupan kita di kemudian berantakan. Karena yang masuk ke dalam diri nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Diinginkan pada anak itu bukan kepada orang tua. Orang tua hanya sebagai amanat yang bisa memfasilitasi, yang bisa menunjukkan, yang bisa meletakkan di tempat yang Allah inginkan. Ketika dia bayar matematika, harusnya lebih murah dibandingkan dengan bayarnya mereka guru-guru yang mendekatkan diri pada Allah. Harusnya. Tapi ini tertimpang kembali. Ketakutannya kita sebagai orang tua harusnya meletakkan anak pada saat dileskan, dia tidak sempat sedang asik bermain les pelajaran, sedang asik bermain, biarkan. Tapi ketika dia harus mendalami, mendekatkan diri pada Allah, ingatkan. Ini yang harus kita rubah berpikir kita, mindset kita. Ketika dia selalu mendapat ingatan, apa-apa yang mendekatkan diri pada Allah, maka hati itu dia akan terus teringat pada Allah. Apa yang terjadi pada kehidupan seorang ibu yang terjajah? Seorang ibu yang tidak berdaya. Seorang ibu yang tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Seorang ibu yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. karena sejak kecil dia selalu diperintah, ditekan, diharuskan, dituntut bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Dan tuntutan itu sudah ada di dalam pikirannya.
Tuntutan itu ada di dalam otaknya. Maka ketika dia sudah lagi besar, lepas dari tuntutan tersebut, apa yang terjadi? Dia akan mencari orang yang mau menuntut. Sebagaimana sering saya sampaikan, apa yang terjadi seorang anak itu dibully. Apa yang terjadi? Anak itu ingin dibully karena dia terbiasa mendapat bulian dari orang tuanya, maka ketika di sekolah atau di mana-mana, dia akan menunggu orang untuk membulinya. Senangnya dia dibully, ketika dia tidak mendapat bulian, dia akan gelisah. Maka ada yang disebut dengan seorang anak-anak yang mengalami ADD. Pada saat itu, dia akan terus mencari orang untuk emosi, yang dimana dia, kalau orang sudah emosi pada dia akan relax. Rindu bully jadi. Rindu bulian. Rindu bulian. Ada orang kepengen dibully ya. Kalau dia sedang lagi gelisah, dia cari orang untuk emosi dan orang itu sudah emosi, dia tenang. Dia ketawa, dia tersenyum, dia jalan tinggalkan kita. Yang kitanya sedang emosi, sedang marah. Begitu juga ada seorang istri yang senang menyulut suaminya agar supaya suami itu marah. Ketika suaminya marah, dia tenang. Ada juga seorang suami yang nggak betah, yang harus menyampaikan informasi-informasi negatif. Setiap ketemu dengan setiap orang, di sana ada kejadian begini. Di sana ada tabrakan, di sana ada begal, di sana ada pencurian, di sana ada perampokan, di sana begini, si anu begini, si anu. Semua yang diberitakan adalah berita negatif. Namanya pos kota mungkin. Namanya pos kota. Coba kita perhatikan. Ini adalah proses pengalaman yang terjadi di dalam dirinya. Karena ketika seorang suami tersebut dilakukan seperti itu, karena sejak kecil dia sudah dihati-hatikan, jangan keluar, nanti ada pemulung, jangan lari ke sana, di sana ada binatang buas, jangan berpikir ke sini, kamu nggak boleh begitu, jangan naik, nanti kamu akan jatuh. Ini yang terus masuk ke dalam pikiran, sampai besar pun, sehingga yang dicari. Ya, kalau ada kedua sedang senang, lihat bahagia, nggak enak. Begitu melihat tanaman yang bagus-bagus, dia akan cari mana yang kering. Karena dia selalu berpikirnya negatif. Kenapa dia selalu berpikir negatif? Karena sudah penuh. Dia sudah penuh di salah satu sistem limbik di dalam sel otak seseorang, karena seringnya masuk negatif, maka dia akan terus merasakan rasa negatif itu. Maka rasa negatif itu akan dikirim ke berbagai macam sel, dan di saat itu melihat, mendengar, ketika ada suara-suara yang menyenangkan, cuek. Tapi ketika ada suara yang membuat rame gaduh, dia akan dengarkan. Kalau ada berita-berita yang menyenangkan, dia diam saja. Tapi ketika ada berita yang kasus, dia akan, kenapa itu? Menyebarkan lagi. Ikut menyebarkan lagi. Telepon sana, telepon sini ya. Kalau sekarang di WA semuanya. Subhanallah. Itu akan bertambah. Ketika sang suami itu terus membicarakan tentang negatif, dia pun akan terus bertambah. Ketika sang istrinya juga menerima, karena dia terbiasa tertekan, si suami terbiasa negatif, ya sami mawon. Gayung bersambut. Gayung bersambut. Nah, ini yang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita sebagai seorang istri yang sedang sadar, yang sedang ngeh terhadap dirinya, karena sekian lama, nggak tahu berapa tahun itu nikahnya, sekian lama dia nerima terus, tapi sekarang enggak. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya nggak bisa berbuat apa? Insya Allah, Allah yang memberikan kesadaran pada kita dan kita sadar. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, setiap kali kita berdiam diri, jangan lapatkan kalimat-kalimat kesel. Jangan melihat suami kesel, jangan.
lafadzkan kalimat-kalimat Allah. Ketika kita bisa melepaskan kalimat-kalimat Allah, maka negatif itu, sesuatu yang tidak menyenangkan itu akan tersingkir. Di saat itu, kita akan lebih rileks. Mau dimarahin, mau diomelin, tapi kalau kalimat kita keluar kalimat-kalimat Allah, insya Allah tidak terjadi. Dan katakan kepada pikiran kita, nggak perlu pada suami. Ketika dia mengatakan, tadi di depan tuh ada begal. Iya, hati-hati. Kalau kamu keluar, kamu akan kena begal. Itu bukan saya. Saya nggak seperti itu. Karena ada Allah. Pikiran kita kan selalu begitu. Allah yang melindungi saya. Kalau kamu nggak bisa melindungi, pasti Allah akan melindungi saya. Jelaskan pada diri kita, nggak perlu pada suami. Karena kalau kita jelaskan kepada suami, suami akan lebih berang. Tapi kalau kita sudah mampu menjelaskan kepada diri kita, insya Allah suami tidak akan pernah lagi mau masukkan berita. Aduh capek deh, dikasih tahu, dibilangin, dibinin, nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah mau ini. Udah deh, saya nggak mau ngomong lagi sama kamu. Alhamdulillah. Kalau suami sudah bicara seperti itu, bersyukur pada Allah. Berarti informasi negatif sudah tidak akan pernah masuk lagi. Bersihkan. Teruskan pikiran kita kepada yang positif. Setiap kali kita merasakan ada yang negatif, katakan dalam pikiran kita, itu bukan saya. Itu bukan saya. Dekatkan diri pada Allah. Lafazkan kalimat Allah. Ketika kita 1 menit saja, insya Allah bisa 100 mengucapkan Allah. Kalau kita biasa mengucapkan 1 menit, mengucapkan Allah, Allah 1 menit, 60 detik kita bisa mengucapkan 100, insya Allah pikiran kita akan terus setiap hari. Ucapan kita baik. Setiap kita melihat sesuatu yang indah-indah, kita sebutkan subhanallah. Kita lihat sesuatu yang menarik, yang menyenangkan. Masya Allah, kalimat ini yang harus ada di sistem limbik kita. Oleh karena itu, kalau kita masih punya anak, ucapan-ucapan ini yang harus didengar oleh anak kita. Pendengaran anak kita tuh penting. Kita bisingkan, kita masukkan, kita penuhkan kalimat-kalimat Allah. Karena dia tidak akan pernah padat. Kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat kebaikan dia akan berkembang. Tetapi kalimat-kalimat negatif ketika dia sudah masuk ke dalam pikiran kita, dia akan terus terkungkung. Hati-hati dengan kalimat-kalimat negatif. Kita rubah. Kita kembangkan. Bagaimana kita mengucapkan atau mendengarkan semua yang baik. Ketika sesuatu yang nggak baik kita dengar, tidak. Tutup. Katakan tidak, itu bukan saya. Saya nggak seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Jelaskan pada diri kita. Maka dia tidak akan diterima dengan kita. Tapi gini, aduh bahaya banget ya. Aduh nggak enak banget ya. Aduh kalau kayak gitu gimana? Nanti kalau jadi kayak gimana? Waduh kalau gitu akan jadi sama saya bagaimana? Dia akan penuh komentar-komentar ini yang akan mengikat di diri kita. Maka kita tidak merdeka. Jadi parno. Kita ya, akan jadi ketakutan. Atau yang disebut parno. Kita akan ketakutan. Ya, oleh karena itu, lafazkan, seringkan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah itu akan menjadi besar. Apakah seorang wanita itu harus berbagi 2? Boleh berbagi 2. Yang pertama dia berbagi pada Allah, yang kedua pada suaminya. Selesai. Ketika dia berbagi kepada Allah pertama kali, dia menyintai Allah, kemudian dia menyintai suaminya, selesai. Dia tidak akan pernah lagi berbagi ketiganya. Itu yakin. Tapi kalau dia tidak ada, baru bagi si suaminya, karena si suami pasti ada kekurangan. Dia akan cari lagi untuk dia mendapatkannya. Dia akan terus cari. Oleh karena itu, jangan berbagi di hati kita kepada selain Allah, setelah itu baru kepada makhluknya. Insya Allah kita akan bahagia. Terima kasih. Ikhwan akhwat,
Mas Krisna, tampaknya kalau ada sekolah buat jadi orang tua keren kali ya. Tapi parenting yang islami gitu loh Ustadz. Karena kita terus terang membesarkan anak-anak itu pasti dengan harapan, dengan gambaran pemikiran yang seperti yang Pak Abu Bakar bilang, kalau untuk urusan duniawi kayaknya kita ngotot banget. Sementara untuk yang ruhani masih sudah, tapi kadarnya masih kurang. Ustadz Hussein bisa kasih gambaran nggak untuk pasangan-pasangan muda yang sedang punya putra-putri masih di usia golden age, masih belum sampai 7 tahun. Praktisnya gimana? 0 sampai 7 tahun katanya kan paling penting ya untuk menanamkan. Kalau anak-anak biasa dipaksa seperti yang terjadi di kisah pertama tadi, sudah menjadi orang yang tertekan sejak masih kecil, dilanjutkan sama suaminya kan kasihan banget. Adakah tips atau bagaimana kami sebagai orang tua untuk bisa mencetak anak-anak yang tangguh, yang penuh percaya diri sekaligus berkepribadian Islami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan anak, Islam memulainya bukan hanya semenjak anak tersebut lahir. Masih dalam kandungan ya? Masih dalam kandungan, bahkan sebelum dikandung. Di mana seorang laki-laki memilih pasangan wanita ya, yang memang siap untuk menjadi ibu yang bagaimana? Ibu yang betul-betul salehah. Wanita juga memilih seorang laki-laki ya, yang siap menjadi bapak dan suami yang saleh. Kalau tidak, berarti dia harus mulai melakukan perbaikan apa? Di antara mereka dulu kan? Betul enggak? Bagaimana ya mereka yang belum memahami misi, peran dan tugas mereka bisa mempersiapkan anak yang solid, yang tangguh dan kuat. Oleh karena itu, di samping kursus untuk Bapak Ibu mendidik anak juga ditekankan kepada mereka terlebih dahulu untuk memahami tugas masing-masing. Memahami bahwa hidup ini amanat, bukan semau kita, betul nggak? Bukan semau aku. Jangan laki-laki beranggapan kamu harus ikut aku. Si perempuan mengatakan kamu harus ikut kemauan kamu, kalau tidak kamu cari wanita lain. Kalau begini caranya, rumah tangga kita akan porak-poranda. Oh, tidak jadikan wanita sebagai lawan pria, tidak jadikan pria sebagai lawan wanita, tapi dijadikan pasangan yang bekerja sama. Untuk membuat suasana sakinah. Dalam suasana sakinah ini baru akan tumbuh nanti generasi yang soleh. Karena kalau rumah tangga sakinah, mulutnya juga akan apa? Iya. Baik. Mereka bisa bekerja sama menghadapi katakan anaknya nakal. Biasa kan sebagian anak-anak, apalagi dengan pengaruh saat ini, seringkali betul-betul hiperaktif. Nah kalau orang tuanya ya, tidak dalam suasana sakinah, bagaimana bisa bersabar berhadapan dengan anak seperti ini? Coba bayangkan. Pasti akan apa? Akan muncul letupan-letupan emosi yang mendorong bapak atau ibu menggunakan tangannya untuk memukul anaknya atau melakukan tindakan-tindakan bukan hanya mendidik, bahkan merusak. Betul enggak? Oleh karena itu, bapak, ibu yang berumah tangga harus dipersiapkan. Mengetahui peran mereka, mengetahui bahwa wanita yang Allah jadikan pasangan hidupnya sebagai pelengkap, sebagai libas yang menutupi dirinya. Laki-laki juga demikian. Oleh karena itu suami istri yang baik itu bukan suami yang membuat takut istrinya, atau istri yang membuat takut suaminya dengan bangga cerita pada teman-teman saya, suami saya itu. Ada lagi yang laki-laki mengatakan, ini baru rejal. Istri saya nggak berani ngomong macam-macam depan saya. Kalau kamu dari mulai pertama sudah dicekek, dipegang di tangan istri. Ini ucapan-ucapan jahiliyah. Ucapan-ucapan jahiliyah. Nah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pria wanita mengenal peran mereka sebagai khalifah. Tahu hidup ini sebagai amanat. Lalu mereka ya, ketika mereka akan berhadapan apa? Dengan kelahiran anaknya dari mulai dalam kandungan, sebetulnya orang beranggapan dalam kandungan anak seolah-olah belum apa? Belum berinteraksi dengan orang tuanya. Salah besar. Anak dari mulai dalam kandungan, walaupun dia dalam proses tumbuh masih belum sadar secara sempurna, apa yang dilakukan kedua orang tuanya berpengaruh pada anaknya.
Di saat suami istri selalu dekat pada Allah, berzikir kepada Allah, hatinya damai dan tentram karena berada di jalan Allah, si anak dipersiapkan pada saat itu. Oleh karena itu, saya jumpai ibu-ibu yang berpuasa pada saat hamil, tanpa membahayakan anaknya. Si anak dengan mudah berpuasa. Si bapak ibu yang suka membaca Al-Quran dekat pada Allah, begitu anaknya lahir, itu anak juga kecondongannya kepada apa? Kepada apa-apa yang tadinya menjadi kebiasaan bapak ibu pada saat hamil. Nah, kalau dalam kandungan seperti ini, pada saat nanti bayi lahir akan lebih lagi apa? Peka terhadap pengaruh ayah ibunya. Oleh karena itu kita saksikan di saat ibu dalam keadaan emosi marah, menyusui anak, si anak gak tenang. Dia akan apa? Begitu juga di saat bapak marah-marah kepada anak istrinya, ya, atau sebaliknya ibu kepada suaminya, anak tidak akan tenang. Tapi di saat suami istri dalam suasana harmoni, tenang, mendekatkan diri pada Allah, kita akan jumpai pengaruh pada anak. Jadi jangan kita beranggapan anak tersebut nakal dan liar disebabkan faktor eksternal, sebetulnya kembali kepada kita ayah ibunya. Itu anak tumbuh dalam rahim ibunya 9 bulan, kemudian buah benih daripada sang ayah, apa yang mereka lakukan berdua itu berpengaruh terhadap jiwa itu anak. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita banyak berzikir, berdoa kepada Allah, bahkan ayah ibu bersama-sama mendoakan bayi dalam kandungannya agar dijaga dari syaitan yang terkutuk. Seperti apa? Seperti ibu Maryam. Begitu anaknya lahir dia mengatakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon padamu ya Allah, lindungi dia dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anaknya, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Begitu juga Rasulullah SAW. Karena syaitan ini luar biasa. Syaitan ini bukan makhluk materi yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dia bersama rombongannya di tempat gelap, kita di tempat terang. Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak kita ketahui. Tanpa perlindungan Allah, mustahil kita menghadapi mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan melihat kalian bersama sekutu-sekutunya dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Dia mengalir bersama darah kita. Oleh karena itu makanan yang halal, yang bersih yang kita berikan buat istri kita, buat anak kita berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa mereka. Nah, pada saat itu anak lahir, kalau ayah ibu sering mendekatkan diri pada Allah, membaca Al-Quran, memperdengarkannya pada anak-anak, anak tersebut jiwanya akan tumbuh dalam kebajikan. Tapi kalau suami istri bertengkar dan ribut, itu juga berpengaruh pada anaknya. Si anak menganggap ini yang benar diikuti. Suami yang suka mukul istrinya, subhanallah, melahirkan anak laki-laki juga apa? Yang beranggapan memukul istri itu merupakan apa? Cara yang tepat. Istri yang menguasai suami, yang suka membangkang pada suaminya, di mata anak yang tumbuh dia beranggapan ibunya merupakan idola yang terbaik. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan orang tua berpengaruh pada anak-anaknya. Nah, kalau orang tua membiasakan kebiasaan yang baik, kata-kata yang baik, insya Allah anak akan terbentuk dalam suasana baik. Dan jangan suka menakut-nakuti anak, walaupun tujuannya apa? Untuk menjaga, tapi jangan. Anak-anak yang suka ditakut-takuti berubah menjadi anak yang tidak mampu untuk apa? Berhadapan dengan tantangan. Tapi basyiru wala tunaffiru. Sebarkan kabar gembira, jangan buat orang lari. Tapi berikan apa? Berikan arahan-arahan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, anak yang selalu diingatkan kepada Allah tumbuh ya dalam suasana suami istri yang harmoni, yang damai, itu akan menjadi anak yang kuat, yang tegar, yang mampu menghadapi tantangan. Tapi anak yang selalu mendengarkan suaminya mencaci istrinya, istri mencaci suaminya, atau merendahkan, atau guyon-guyon humor-humor, ya, yang merendahkan, si anak akan berbuat hal yang sama. Jadi anak kita tergantung apa yang dibiasakan oleh ayah dan ibu. Dan ingat, karena kita sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan amal kita di hari kemudian nanti, biasakanlah anak kita dengan kebiasaan yang baik. Dan kita ingat firman Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang ingin kemuliaan, kemuliaan semua di tangan Allah, dunia maupun akhirat, lahir maupun batin. Minta sama Allah, cari keridhaannya. Ilaihi yas'adul karimut thayyib wal amalus salih yarfa'u.
yang akan naik ke sisi Allah, yang disambut oleh Allah hanya kata-kata yang baik. Begitu disambut oleh Allah, buahnya akan kelihatan. Dan amal soleh diangkat ke sisi Allah. Sedangkan orang yang berbuat buruk, walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid, orang yang melakukan makar-makar dan perbuatan yang buruk, Allah sediakan azab yang maha pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan makar yang mereka buat akan berbalik kepada mereka sendiri. Kalau orang menggali lubang sebelum orang lain, dia akan masuk lebih dulu. Di saat dia menzalimi orang, berbuat aniaya kepada orang, mencaci orang lain, sebetulnya dia buka jalan untuk semua itu datang pada diri. Oleh karena itu jangan pernah kita di muka bumi ini menyombongkan diri, merasa kuat, merasa kaya. Yang maha kuat, yang maha kaya adalah Allah. Bisa kita tidak menyombongkan diri, sikap kita pada anak, pada istri, pada orang yang bekerja bersama kita, pada masyarakat di sekitar kita, pasti dengan penuh ketawaduan. Dia menjaga mulutnya karena khawatir untuk mengucapkan kata-kata yang akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Bukan takut pada manusianya, tapi takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Jadi kita berharap memang harus ada kursus buat pemuda, pemudi yang mau berumah tangga. Kalau masing-masing memilih pasangan yang soleh, itu sudah membuka jalan yang baik. Tapi kalau belum, berarti harus membenahi mereka terlebih dahulu. Dibenahi, memahami tugasnya, baru mereka berumah tangga, kemudian selalu diingatkan kepada Allah. Insya Allah setelah itu dia akan jalan sendiri, nggak perlu harus diengkol. Yang repot ini harus terus apa? Diengkol. Ustadz, itu kalau bekal perkawinan yang di KUA itu tidak mencakup hal-hal semacam itu ya? Di KUA kan bekal sebelum mereka... Kebanyakan kan sifatnya teknis ya. Ya bekal ala kadarnya. Juga yang datang bukan untuk mendengarkan nasihat dan pembekalan. Yang datang cuma ingin surat. Dapat izin. Betul nggak? Iya. Terkait dengan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya atau dari pokoknya, itu kayaknya memang harus kita sadari banget. Dan karena masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa bagaimana anak itu dimulai dari sesuatu yang baik-baik. Ketika kedua orang tuanya baik, ketika kedua orang tuanya tenang, insya Allah anak akan juga mengalami yang sama. Namun kita lihat, seperti yang tadi ditanyakan bahwa usia-usia yang militan, usia-usia yang sangat menentukan di bawah 7 tahun. Usia itu adalah usia konsep. Usia itu adalah usia kosong. Bagaimana kita mengisinya? Begitu dia lahir, bukan berarti kosong dalam fitrahnya. Bukan berarti kosong, tidak ada datanya. Maaf. Kalau komputer kita beli, kosong. Kemudian baru kita masukkan. Tapi kalau manusia begitu lahir, dia fitrah. Allah sudah struktur rapi. Dari sel-sel satu dengan sel yang lain saling berhubungan. Itu Allah ciptakan. Jadi begitu lahir, baik, sempurna. Apa yang tidak ada di situ ada. Maka oleh karena itu, bagaimana kesempurnaan ini dititipkan oleh dua orang, ibu dan ayah, untuk mempertahankan struktur yang Allah sudah tetapkan dari nol, dari lahir. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin dalam kandungannya. Coba kita perhatikan, begitu anak lahir, dia membutuhkan sesuatu. Berikan sesuatu yang dibutuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan, maka dia nggak tahu. Ketika dia ingin menyusui, berikan. Ketika dia belum mau menyusui, jangan paksakan. Ketika dia ingin dipegang, berikan. Ketika dia ingin megang pipi kita, berikan. Itu yang sering terjadi. Itu adalah bentuk sentuhan di mana dia merasakan. Berikan.
Proses-proses perkembangan sampai 7 tahun itu merupakan proses konsep di mana anak itu mendapatkan di usia itu. Insya Allah, kalau di 7 tahun pertama anak benar-benar mendapatkan kebaikan, di saat itu selanjutnya anak akan bertambah baik. Karena di usia itulah bagaimana di 7 sampai dengan 14 tahun, di 7 tahun kedua itu anak mulai mengaplikasikan dari yang dia dapat. Dari 7 tahun itu. Dia akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat senyuman dari orang tuanya. Maka di usia 8 tahun dia akan tersenyum. Apa yang didengar? Ayo belajar. Baca tuh, matematika, ayo hitung semuanya. Nanti 8 tahun dia hanya berpikir mau belajar matematika, belajar itu. Tapi dia nggak pernah mengetahui apa kalimat yang baik. Tapi di usia-usia 7 tahun itu, kalau anak itu mendapatkan sesuatu yang Allah inginkan, di 7 sampai 8 dia berusaha mencari. Yang dia dengar, yang dia lihat, ya dia yang rasakan. Di usia 7 sampai dengan 14 tahun, di saat itulah dia akan berusaha mencari untuk didapat. Atau yang biasa disebut dengan identitas atau jati diri, mencari jati dirinya. Di usia 7 sampai dengan 14 tahun, di antara itu dia berusaha mencari dirinya. Yang dimana dia pernah mendapatkan, kalau dia di 7 tahun salah terus, dimarahin, dia ngelihat bapak ibunya marah-marah. Di usia 7 sampai 14 tahun, dia akan cari mana orang yang marah-marah. Di usia 7 tahun dia akan mencari, mana sih yang menjerit? Karena pendengaran dia suaranya melengking. Maka ketika ada orang yang halus ngomong pelan seperti itu, kamu ngomong apa sih? Enggak. Walaupun dia dengar. Karena apa? Karena di usia di bawah 7 tahun suaranya melengking. Melihat sesuatu yang tidak baik. Maka di usia 7 sampai dengan 14 tahun dia mencari. Kalau di usia 7-14 tahun itu tersebut dia mendapatkan negatif, 14 sampai 21 dia akan terus menunjukkan dirinya yang negatif. Dia mulai menentang, mulai melawan. Di 21 ke atas, ya sudah, jadilah dia. Tapi kalau di 7 tahun dia mendapatkan kebaikan, sentuhan kebaikan, penglihatan yang indah-indah. Waktu dia melihat handphone, buru-buru kita lihat wajahnya kita, nggak usah dipusingin dengan handphone yang sekarang orang-orang pada ribut. Anak-anak kita ini umur 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun sudah megang gadget yang seperti ini. Apalagi sekarang anak TK pelajarannya pakai Zoom, yang dimana nanti di situ ada TV, dia melihat sinar, ya 2 jam berturut-turut dia melihat seperti itu sinar, maka pikirannya akan berantakan. Dalam beberapa penelitian, ketika anak terus-menerus melihat HP, laptop 2 jam terus-menerus, maka dia akan tertuntut untuk melihat lagi. Edik. Oleh karena itu, sekolah-sekolah sebaiknya jangan terlalu lama. Cukup 15 menit, break, suruh dia pergi, suruh cuci muka, suruh ngambil air wudhu, beralih. Kemudian dia datang lagi dengan wajah, dengan mata, dengan pikiran yang tenang. Nggak tegang. Insya Allah kalau ini terjadi, hidup anak kita nggak akan bunuh diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikhwan Akhwat, kalau kita ingin menorehkan kanvas putih yang masih kosong, persiapan kanvas sudah, kemudian juga alat untuk menggambarnya digambarkan sebagaimana yang tadi kita dengar dari Ustadz Hussein dan Pak Abu Bakar. Semua ada di tangan kita, semua tinggal bagaimana kita menorehkannya. Jadi mudah-mudahan ya Ustadz, kalau mungkin Mas Krisna bikin Zoom gitu untuk parenting Islami. Boleh. Karena banyak sekali memang pasti yang merindukan hal ini. Begitu banyak bertebaran di luar sana ilmu-ilmu yang
bagus, tetapi untuk hal-hal yang kita bahas ini tampaknya masih sangat kurang. Insya Allah ya Ustadz Hussein dan Pak Abu Bakar siap untuk virtual meeting, memberikan hal-hal terkait kita agar kita mampu mencetak generasi yang akan datang, yang semuanya adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sekarang ini. Mas Krishna, waktunya habis. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Raja, Manur. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Pokoknya kita jangan tergantung kepada selain Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Dan pada usia anak 7-12 tahun, bikinlah kata-kata yang tidak monoton, bikinlah kata-kata yang baik, penuh ketenangan. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu depan. Saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Hafiz, Fahri, Anis, dan juga Yusuf Bangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.